Selamat siang Ibu Dian dan teman-teman. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai teks cerita sejarah. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Angelina Petrova, kemudian Jason Golisia, Keira Iren, Paulina Hani, dan juga Teresa Tioli. Berikut adalah beberapa poin yang akan kami sampaikan mengenai teks cerita sejarah. Ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, jenis, struktur, dan juga unsur dari teks cerita sejarah, informasi penting, nilai-nilai, kebahasaan, dan juga cara menyusun teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah merupakan teks yang didasari oleh berbagai catatan peristiwa masa lampau, yang dimana dikembangkan sehingga menjadi teks kenyataan sejarah. Teks cerita sejarah sendiri mengandung beberapa unsur fakta seperti nama tokoh, latar, dan juga kronologi peristiwa. Umumnya, teks cerita sejarah menceritakan tentang peristiwa bersejarah dari suatu hal yang berdampak besar bagi kehidupan di masa mendatang, kemudian juga latar belakang terjadinya peristiwa tersebut, asal-usul dari suatu hal yang memiliki nilai sejarah, dan juga perkembangan sejarah dari suatu hal. Ciri-ciri dan fungsi teks sejarah. Ciri-cirinya sendiri ada 5, yaitu menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, berbentuk teks cerita ulang, sering menggunakan konjungsi temporal, dan juga dapat berupa fakta atau fiksi dengan latar belakang yang tetap berupa fakta. Fungsinya sendiri ada 4, yaitu fungsi instruktif, yang dimana teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai alat bantu dalam dunia pembelajaran. Fungsi edukatif, teks cerita sejarah dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam bertindak ke depannya. Fungsi inspiratif, teks cerita sejarah dapat memberikan imajinasi, inspirasi, maupun kreativitas bagi para pembacanya. Fungsi rekreatif di teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai hiburan atau dapat memberi kesenangan kepada pembacanya. Jenisnya sendiri ada 2, yaitu yang pertama teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, yang dimana latar, tokoh, dan juga kronologi peristiwanya benar adanya. Yang termasuk ke dalam cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah adalah autobiografi, biografi, cerita perjalanan, dan juga catatan sejarah. Jenis yang kedua, teks cerita sejarah fiksi, yang dimana latar waktu dan peristiwa yang digunakan benar adanya, tetapi tokohnya bersifat fiktif. Yang termasuk ke dalam teks cerita sejarah fiksi adalah novel, cerpen, dan juga legenda. Nah, selanjutnya kita beralih ke struktur teks cerita sejarah. Nah, di sini saya sudah menampilkan ada salah satu contoh teks cerita sejarah yang sudah dikategorikan juga per strukturnya, dan bisa kita lihat di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian orientasi, lalu ada bagian kedua adalah urutan peristiwa atau kejadian, dan bagian yang paling terakhir adalah bagian reorientasi. Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu, dimulai dari bagian orientasi. Bagian orientasi itu sendiri merupakan bagian yang biasanya berisi pengenalan atau penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang akan diceritakan. Jadi bisa dibilang bagian orientasi ini merupakan bagian pembuka dari sebuah teks cerita sejarah. Lalu yang bagian yang kedua adalah urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa atau kejadian ini merupakan bagian yang biasanya berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disampaikan menurut urutan kejadian. Nah, urutan peristiwa ini biasanya isinya itu lebih detail daripada bagian orientasi, jadi bisa dibilang bagian urutan kejadian ini merupakan bagian pokok dari suatu teks cerita sejarah. Lalu yang terakhir adalah bagian reorientasi. Bagian reorientasi itu sendiri adalah bagian yang berisi komentar pribadi dari si penulis mengenai kejadian yang ditulisnya, dan bisa dibilang bagian reorientasi ini merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari suatu teks cerita sejarah. Selain itu, menurut sumber yang saya baca, bagian reorientasi ini bisa dibilang sebagai bagian yang bersifat opsional. Jadi jika kalian tidak ingin menuliskan bagian reorientasi, itu sah-sah saja karena bagian ini bersifat opsional.
Lalu sekarang kita beralih ke unsur pembangun teks cerita sejarah. Nah, unsur pembangun teks cerita sejarah ini lebih ditujukan atau lebih merujuk kepada teks cerita sejarah yang berwujud novel. Jadi, unsur pembangun itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang saya akan bahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Nah, unsur intrinsik itu dibagi menjadi 6 bagian atau 6 unsur. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita, dan biasanya di dalam teks sejarah, tema yang diambil adalah tema berupa sejarah atau tokoh agama atau perjuangan atau perebutan kekuasaan. Nah, setelah itu ada bagian alur atau plot. Bagian ini adalah bagian yang maksud saya unsur yang merupakan serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat. Nah, berdasarkan waktunya, alur itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Lalu unsur yang ketiga adalah unsur penokohan. Penokohan itu adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang seseorang dalam suatu cerita. Nah, jika kita lihat dari seringnya tokoh itu muncul dalam suatu cerita, tokoh dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Sedangkan jika kita lihat berdasarkan perwatakannya, tokoh itu bisa dibedakan menjadi 2 jenis juga, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Lalu unsur selanjutnya adalah sudut pandangan. Sudut pandangan adalah pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk suatu cerita. Nah, teks cerita sejarah itu biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga, tapi ada juga beberapa novel sejarah yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Lalu unsur yang kelima adalah latar. Latar merupakan pijakan dalam teks cerita sejarah yang berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Lalu unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan pengarangnya kepada pembacanya, dan biasanya hal tersebut disampaikan secara implisit atau tersirat. Lalu selanjutnya kita beralih ke unsur ekstrinsik. Nah, di unsur ekstrinsik ini ada 6 jenis unsur. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah dan tidak secara langsung mempengaruhi sistem organisme dalam teks cerita sejarah. Nah, bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah yang terdapat pada teks cerita sejarah tersebut. Lalu yang kedua adalah segi corak penceritaan. Di teks cerita sejarah biasanya mengandung 2 corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya, dan peristiwa yang bukan fakta atau bukan sejarah atau bisa dibilang fiktif. Lalu yang ketiga adalah unsur keagamaan, yang keempat adalah unsur politik, yang kelima adalah unsur ekonomi, dan yang terakhir adalah unsur sosial. Nah, selanjutnya kita beralih ke menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Nah, di teks cerita sejarah yang biasanya kalian baca, pastinya ada dong informasi-informasi yang dapat kalian ambil atau informasi-informasi penting yang bisa berguna untuk menambah ilmu kalian dan wawasan kalian. Nah, tapi bagaimana sih cara untuk menemukan informasi tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah pertama adalah kita harus membaca teks cerita atau novel tersebut secara seksama, dan jika kalian merasa menemukan hal-hal yang perlu kalian tandai, silakan kalian tandai supaya kalian tidak lupa atau memudahkan kalian juga. Lalu setelah itu, jika kalian sudah membaca semuanya dan sudah menandai hal-hal yang menurut kalian penting, kalian bisa beralih ke langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah atau novel tersebut. Nah, identifikasi itu maksudnya adalah kalian mencari pokok-pokok isi dan kalian identifikasi. Jadi, kalian akan tahu yang mana yang menurut kalian penting atau yang menurut kalian nggak penting, jadi nggak perlu kalian tulis lagi gitu. Lalu yang ketiga adalah mencatat pokok isi yang telah kalian temukan tadi. Jadi setelah kalian identifikasi, kalian bisa catat untuk simpanan. Selanjutnya, nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita sejarah dapat kita simpulkan dengan menganalisis tindakan atau perilaku tokoh dalam cerita. Referensi dari
Baca sangat penting untuk menganalisis nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Maka dari itu, pembaca akan mendalami nilai yang ia tafsirkan dalam teks cerita sejarah jika ia memiliki banyak referensi. Dalam hal ini, beberapa nilai kehidupan yang terkandung antara lain, yang pertama, nilai moral merupakan nilai yang memberikan nasihat dan pengajaran tentang moral dan etika yang dapat diterapkan oleh manusia. Yang kedua, nilai religius merupakan nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan. Nilai ini dapat diketahui melalui dialog, isi, atau narasi cerita. Yang ketiga, ada nilai budaya merupakan nilai yang memiliki hubungan kuat dengan kehidupan dan kebudayaan. Yang keempat, ada nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Yang terakhir, ada nilai estetis, merupakan nilai yang berhubungan dengan keindahan cerita, baik dari struktur, teknik penyajian, maupun fakta cerita. Lalu dalam menentukan nilai-nilai teks cerita sejarah, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membaca teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua, menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Yang keempat, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan kaidah kebahasan apa saja yang harus dimuat di dalam sebuah teks cerita sejarah. Yang pertama itu adalah memakai pronomina sebagai kata ganti orang pertama. Contohnya, untuk orang pertama tunggal adalah saya, aku, atau beta, sementara untuk orang pertama jamak yaitu kita atau kami. Yang kedua, memakai frasa adverbial. Frasa adverbial ini sering kita sebut juga sebagai kata waktu. Contoh kata waktu itu seperti kemarin, dahulu, pada abad dahulu. Frasa adverbial ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan cara. Contoh kata-katanya adalah dengan bangga atau dengan lihai. Yang ketiga ada memakai verba material. Verba material ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa dan tindakan. Contoh kata-katanya itu menceritakan, memerintah, atau merampas. Yang keempat adalah memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini dipakai untuk menyambungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Contoh kata-katanya itu ada kemudian, lalu, setelah itu, atau beberapa hari kemudian. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat majemuk. Menggunakan kalimat majemuk maksudnya adalah menggabungkan beberapa kalimat menjadi satu kalimat yang efisien. Selanjutnya menyusun teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama-tama kita membuat teks cerita sejarah pribadi. Begitu ada menentukan tema. Yang artinya tema yang sudah ditentukan kemudian dikembangkan sedemikian rupa agar cerita yang ditulis menjadi cerita yang menarik. Kedua, menentukan pusat pengisian. Cara penulis cerita menempatkan diri di dalam sebuah cerita. Yang ketiga, menentukan penokohan. Memberi sifat pada seseorang pelaku atau tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita baik secara lahir maupun batin. Terdapat dua metode, yang pertama metode analitik secara langsung, dan yang kedua metode dramatik tidak langsung. Lalu yang keempat menentukan latar atau setting, keterangan tempat, waktu, dan suasana. Dan yang terakhir penyajian alur, jalinan, atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang memiliki sebab akibat. Alur memiliki beberapa tahap. Yang pertama tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian. Berikut adalah proses pengerjaan tugas kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, dari kelompok 6, sebutin contoh atau seperti apa unsur keagamaan yang terkandung di novel sejarah. Contoh dari unsur keagamaan tuh misalnya seperti teks cerita sejarah yang berlatar Majapahit, itu kan pasti
unsur kebudayaan keagamaan Hindu-Buddha atau Islam itu kan masih kental banget. Nah, itu seperti itu misalkan. Contohnya kalau unsur keagamaan di dalam teks cerita sejarah. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Saya juga dari kelompok 6 ingin bertanya, boleh tolong sebutin contoh dari novel sejarah fiksi nggak? Oke, contohnya itu ada novel Pulang yang ditulis oleh Leila Chudori. Itu salah satu contohnya. Oke, terima kasih. Itu aja pertanyaannya ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.